Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kitab Ulangan Deuteronomi itu seperti mengulang kedua kalinya apa yang terjadi pada buku-buku sebelumnya. Pernyataan yang paling jelas, cobalah ingat-ingat, pernahkah, adakah sesuatu yang besar ini terjadi? Jadi Tuhan mengajak umat Israel untuk mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Kitab Ulangan ini memanggil kita pada sebuah perintah eksistensial, ingatlah. Bukan sekedar nostalgia tentang mukjizat masa lampau, tetapi ingatlah agar jiwamu terbakar kembali. Ingatlah agar engkau tidak jatuh sebagai pelupa yang membunuh iman. Ingatlah agar engkau kembali menyadari siapa Allahmu, Allah yang datang bukan untuk menghakimi dari kejauhan, tetapi masuk ke dalam sejarah manusia, ke dalam kerapuhan dan penderitaan untuk menyelamatkan. Musa menegaskan Allah tidak pernah seperti ilah-ilah buatan manusia. Ia lahir dari keheningannya, keluar dari keheningannya, dan mengambil bangsa Israel dari tengah-tengah bangsa lain dengan tangan perkasa dan kasih setia yang melampaui nalar. Ini bukan sekedar keajaiban, ini yang kita sebut sebagai radikalitas cinta. Inilah sumber kekuatan pewartaan memoria passionis, ingatan akan cinta Allah yang menyelamatkan melalui penderitaan. Saudara-saudari, dalam Mazmur tanggapan hari ini pun kita diajak untuk mengingat, aku hendak mengingat perbuatan Tuhan. Mazmur hari ini adalah ratapan yang berakhir dengan pengenangan. Di tengah kebingungan dan kegelapan, pemazmur memaksa dirinya untuk mengingat. Ia berjuang mengalahkan badai batin dengan satu hal, memori, ingatan akan tindakan penyelamatan Allah. Seperti sebuah benih kecil di tengah badai, ingatan akan kasih Allah itulah yang menyelamatkannya dari tenggelam. Saudara-saudari, Dominikus de Guzman atau Santo Dominikus hidup dalam badai zamannya. Kesesatan, heresi, albigensianisme. Albigensianisme itu mirip seperti saudara-saudara kita di sebelah yang menyangkal kealahan Yesus. Ketegangan dalam gereja, kekuasaan yang memperalat iman. Tapi Dominikus tidak bergantung pada sistem. Ia bertolak dari memoria passionis. Ia mengingat Tuhan yang menyelamatkan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan salib. Ia tahu bahwa jiwa-jiwa diselamatkan bukan lewat kekuasaan, tetapi lewat kasih yang rela menanggung. Itu alasannya dia membentuk ordo pengkhotbah, para pewarta, untuk melawan kesesatan-kesesatan, merebut jiwa-jiwa. Dominikus tidak memulai ordo pewarta atau ordo pengkhotbah dengan kekuatan militer atau jaringan kekuasaan. Ia memulai dengan air mata dan doa malam. Saat rekan-rekannya tertidur, Dominikus menangis dalam kapel, memohon kepada Tuhan, Tuhanku, rahmatmu, apa yang akan terjadi pada para pendosa. Penderitaan dunia menjadi salib yang dipikul dalam tubuhnya. Ia mengingat, dan karena mengingat ia terluka. Tapi luka itu bukan hanya luka rasa, melainkan luka kasih. Memoria passionis mengubahnya menjadi pewarta yang tidak menjauh dari dunia, tapi menjadikan dunia altar pengorbanan. Sementara dalam Injil kita dengar Yesus berkata, barang siapa mau menjadi muridku, ia harus menyangkal
dirinya memikul salibnya dan mengikuti aku. Yesus tidak berkata, ingatlah aku, lalu beristirahatlah. Ia berkata, ikutlah aku di jalan salib. Bagi Dominikus, salib bukanlah beban pribadi yang pasif. Salib adalah ingatan yang hidup tentang cinta Allah yang tidak menyerah. Dan karena cinta itu nyata, ia tidak bisa tinggal diam ketika melihat jiwa-jiwa tersesat. Bukan karena mau membuktikan kebenaran, tapi karena ia menyimpan Kristus yang tersalib dalam dirinya. Santo Dominikus menunjukkan bahwa memoria passionis bukanlah devosi yang kosong. Ia adalah api yang menggerakkan langkah, mendorong dialog, mengubah air mata menjadi pewartaan. Salib bukan hanya dikenang, tapi dihidupi demi keselamatan mereka yang tak sanggup lagi berdoa. Maka yang patut kita renungkan, saudara-saudara, apa yang sedang aku ingat hari-hari ini? Apakah hidupku digerakkan oleh ingatan akan cinta Allah yang menyelamatkan? Apakah aku menghindari salib yang seharusnya kupikul demi mereka yang terluka? Seperti Dominikus, apakah aku punya mata yang menangisi dunia dan hati yang rindu menyelamatkan jiwa? Ataukah kita menjadi dingin, kita tersenyum kecut dan sinis melihat orang hidup di dalam dosa? Kita seringkali menjadi orang yang suka membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Apakah kita bisa seperti Dominikus, daripada membicarakan kita mendoakan? Mari kita berdoa agar ingatan akan Tuhan, akan karyanya dalam hidup kita masing-masing, ingatan akan jiwa-jiwa yang perlu doa-doa kita senantiasa menjiwai semangat kita dalam membangun relasi dengan Allah. Mari kita hening sejenak.